Saya Sela Cecilia 2017-50151 akan membahas tentang kemampuan berpikir cepat. Mengapa kemampuan berpikir cepat ini penting? Di dunia yang semakin cepat ini, kita sebagai mahasiswa, apalagi yang akan segera lulus, itu dituntut untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Tapi seringkali keputusan yang diambil dengan cepat bukan merupakan keputusan yang terbaik. Bisa saja dikarenakan singkatnya waktu yang diberikan untuk membuat keputusan, membuat kita menjadi mengambil keputusan yang keliru. Untuk itu, penting bagi kita bisa berpikir cepat untuk mengambil keputusan secara tepat di waktu yang singkat. Nah, di presentasi kali ini, materi yang akan saya sampaikan akan didapat atau terinspirasi dari buku Blink, yaitu Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir. Buku ini berjudul Blink, yang dikarang oleh Malcolm Gladwell, yang terbit pada tahun 2005. Buku Blink ini merupakan salah satu buku bestseller dari Malcolm Gladwell, di mana buku pertamanya adalah The Tipping Point. Ya, jadi di dalam buku Blink ini atau kemampuan berpikir tanpa berpikir, jadi kemampuan berpikir cepat ini disebut dengan thin slicing. Nah, jadi di dalam buku ini ingin memaksimalkan kemampuan otak manusia untuk menggunakan informasi yang terbatas dengan waktu yang sempit untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi di dalam buku ini, Malcolm Gladwell berusaha menunjukkan kasus-kasus fakta-fakta ataupun penelitian atau studi yang sudah pernah dilakukan, di mana yang akan menjelaskan thin slicing atau bagaimana cara kita untuk memaksimalkan kemampuan otak kita untuk menggunakan informasi yang terbatas atau informasi yang sedikit di dalam waktu yang sempit, tapi kita bisa menghasilkan kemampuan yang kita bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat berdasarkan informasi dan waktu yang sedikit itu. Nah, contohnya adalah pada saat kita sedang tersesat dan di ujung jalan kita dihadapkan pada dua jalan yang bercabang. Satu jalan dengan lampu jalan yang terang dan beraspal, sedangkan yang satunya adalah jalanan berbatu dengan penerangan yang lebih minim. Nah, jika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, jalan mana yang akan kita pilih? Otomatis, jalan yang kita pilih adalah jalan yang berlampu terang dan juga beraspal. Kita secara intuitif atau kita secara langsung, secara instan akan langsung memilih jalan yang pertama. Kenapa? Karena pada saat kita melihat jalan yang terang, jalan yang lebih rapih, kita akan merasa lebih aman. Sehingga otak kita secara tidak sadar akan lebih memilih untuk jalan yang pertama. Lalu contoh yang kedua yang saya ambil dari buku Blink, karya dari Malcolm Gladwell. Jadi ada seseorang bernama Thomas Hoving, seorang direktur dari Metropolitan Museum of Art di New York, mengunjungi sebuah museum di California untuk melihat sebuah patung karya seni yang baru saja dipajang. Nah, sebelum melihat suatu karya seni, Thomas selalu mempersiapkan alat tulis untuk dirinya. Karena Thomas terbiasa untuk menuliskan kata pertama yang terlintas di benaknya pada saat dia melihat karya seni tersebut. Lalu pada saat Thomas datang ke dalam museum itu dan melihat sebuah patung yang akan dipajang di museum itu, jadi sebuah patung baru gitu yang belum pernah ditampilkan. Lalu Thomas melihat sesuatu yang aneh gitu. Keanehan yang terjadi adalah pada saat Thomas melihat patung itu, jadi yang terlintas di kepala Thomas itu adalah kata fresh atau segar dalam bahasa Indonesia. Nah, hal ini menurut Thomas adalah aneh. Kenapa? Karena dikatakan patung tersebut berumur 2000 tahun. Tetapi kata pertama yang terlintas di dalam otak Thomas adalah fresh. Dan pada saat itu, Thomas tidak tahu kenapa yang terlintas itu adalah kata fresh. Tetapi itu adalah sesuatu yang secara instan, secara dia tidak sadar terlintas di otaknya. Lalu Thomas pun menuliskan kata itu di dalam bukunya.
Nah, akhirnya dikarenakan respons Thomas yang bisa dikatakan cukup aneh, akhirnya patung tersebut dibawa ke Yunani untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebelum dipajang di Museum of California ini. Nah, setelah diteliti di Yunani, ditemukan bahwa sebenarnya patung tersebut palsu dan tidak berumur 2000 tahun. Nah, inilah hal yang membuat pernyataan Thomas masuk akal. Itulah mengapa di pikiran Thomas secara terlintas adalah kata fresh, bukan kata ancient atau apapun, tapi kata fresh. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa Thomas mencetuskan kata fresh bahkan tanpa menyentuh ataupun membaca sejarah patung tersebut? Karena sebagai informasi, pada saat Thomas melihat patung tersebut, Thomas tidak memegang patung tersebut, tetapi melihatnya dari luar kaca. Jadi patung itu sudah dibingkai kaca, lalu Thomas melihatnya dari luar. Nah, walaupun dalam keadaan seperti itu, Thomas tetap terlintasnya kata fresh. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, di dalam buku Blink karya Malcolm Gladwell ini akan dijelaskan secara rinci sebenarnya apa yang terjadi. Nah, jadi kali ini saya akan merangkumkan sedikit tips dari buku Malcolm Gladwell ini. Yang pertama adalah Fast and Frugal. Jadi, menurut Malcolm Gladwell, otak kita ini sebenarnya sudah terprogram atau otak kita ini sebenarnya secara otomatis sudah dapat mengenali sesuatu ataupun sudah dapat menyimpulkan sesuatu secara cepat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu, maka otak kita sebenarnya secara tidak sadar akan sudah menyimpulkan. Jadi contohnya kayak si director museum tadi gitu. Jadi pada saat dia melihat si patungnya itu, tiba-tiba di otaknya langsung yang fresh gitu loh. Langsung tiba-tiba kata fresh gitu. Dan itu tanpa dia sadari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, the internal computer. Nah, yang dimaksud di sini adalah isi kepala dari otak manusia. Jadi mungkin yang kita sadari adalah secara cepat kita berpikir kata fresh seperti Thomas. Dia secara cepat kayak fresh langsung kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang tidak disadari adalah jauh di dalam otak kita itu, dia jauh di dalam otak manusia sebenarnya sudah men-scanning, sudah menerjemahkan, sudah memproses segala informasi yang kita lihat yang kemudian secara cepat oleh otak sudah diterjemahkan menjadi satu kata yaitu fresh. Lalu yang kedua snap analyze. Nah, snap analyze ini adalah di mana mata kita melihat suatu benda atau suatu objek atau suatu kejadian, lalu mata kita itu otak kita mendapat transfer dari mata kita ini, dari apa yang kita lihat. Jadi kita menganalisis secara cepat dan menganalisis secara singkat. Jadi misalnya kita lihat sekejap gini, sep gitu. Nah, itu otak kita langsung bisa menyimpulkan sebenarnya. Cuma terkadang dikarenakan kita berpikir terlalu lama dan segala macam, otak kita akhirnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh atau pendapat lain. Tetapi sebenarnya otak kita itu dapat memproses informasi secara cepat. Lalu yang terakhir itu spotting the point. Nah, spotting the point ini jadi seperti yang terjadi pada Thomas. Pada saat dia melihat patung itu, kenapa di otaknya bisa langsung terjemahkan fresh? Karena apa yang dia lihat itu langsung pada poinnya. Walaupun dia tidak mengerti sebenarnya poin apa yang dia lihat, tapi otaknya karena yang sudah terbiasa mungkin melihat barang-barang kuno yang biasa ditampilkan di museum gitu. Dia sudah terbiasa melihat kayak barang-barang yang mungkin sudah terkubur lama lalu digali kembali dan segala macam. Jadi pada saat dia melihat patung itu, otaknya secara tidak sadar men-spot sesuatu poin pentingnya di mana yang bisa membuat otaknya mencetuskan kata fresh. Seperti itu. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru dan jika teman-teman ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi, mungkin teman-teman bisa membaca buku dari Malcolm Gladwell tersebut yang berjudul Blink. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton presentasi saya.